Shalom jemaat Tuhan semua, hari ini bertemu kembali bersama dengan saya. Saya senang sekali kalau hari demi hari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Hari demi hari Bapak Ibu Saudara bahagia bersama dengan Tuhan. Dan yang paling penting, saya sangat bersyukur kalau saya yakin ya Bapak Ibu Saudara bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, itulah doa kami hamba-hamba Tuhan yang di Gereja Isa Masih Pegangsaan. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa melewati segala keadaan sulit bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bahagia, Bapak Ibu Saudara sehat, dan Bapak Ibu Saudara semuanya selalu ada dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Melanjutkan apa yang saya sampaikan terkait dengan kitab Yesaya ya. Dari pasal 40, hari ini saya membawakan tema Tuhan berdaulat atas bumi. Tuhan berdaulat atas bumi dari Yesaya 40 ayatnya 21 sampai 24. Firman Tuhan, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitakan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada yang menjadikan hak dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup mereka kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami." Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, tema yang saya sampaikan untuk kita hari ini, yang saya bawakan hari ini adalah Tuhan berdaulat atas bumi ini. Ini sebenarnya terkait dengan khotbah renungan-renungan sebelumnya dari Yesaya yang di mana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel ya, tepatnya berbicara kepada bangsa Israel. Dan ini sebenarnya Tuhan mau menyampaikan kepada mereka semuanya, menegur kembali, mengingatkan kembali. Di ayat 21, "Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan?" Artinya, dalam Yesaya 40 ayat 21 ini, Musa itu sudah mengajarkan kepada mereka semuanya tentang kebenaran firman Allah, tentang kebenaran pribadi Allah dalam kehidupan mereka semuanya. Tapi bangsa Israel itu mengalami yang namanya iman naik turun. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka naik. Ketika mereka mendapat masalah, mulai turun. Mereka diberkati Tuhan, naik lagi. Mereka mengalami masalah, turun lagi. Lalu kemudian mereka punya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, naik lagi, lalu turun lagi. Nah, yang sering dijadikan perhatian Tuhan ya dari bangsa Israel ini adalah sikap hati mereka yang tidak lurus kepada Tuhan. Mereka sering berbalik dari Tuhan, membelakangi Tuhan, lalu kemudian mereka menyakiti hati Tuhan. Dan di sini Tuhan menyampaikan kepada mereka bahwa segala sesuatunya ini diciptakan oleh Tuhan. Bikin patung dari bahan apapun, Tuhan bahannya dari Tuhan. Kemarin saya bilang bahwa ada patung yang dibuat dari bahan yang besi, emas, perak. Itu semuanya dari Tuhan yang menciptakan, bukan dari luar Tuhan, nggak ada. Kayu yang ditebang ya, di mana pohon yang besar terbaik, kayunya terbaik, dipotong lalu kemudian dijadikan arca atau patung ukiran sedemikian rupa, itu pun Tuhan. Bahkan yang menciptakan atau yang melukis, yang membuat patung itu pun ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel, sehingga tujuannya adalah supaya bangsa Israel ini bisa menyadari hal ini dan kemudian mereka tidak lagi menyakiti hati Tuhan dengan membelakangi Tuhan ketika mereka punya masalah. Di ayat yang ke-22, "Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Tuh, artinya manusia itu juga diciptakan Tuhan loh.
Jadi kalian bangsa Israel yang sedemikian banyaknya itu adalah karya Tuhan, ciptaan Tuhan, dan semua bersumber daripada Tuhan. Maka dari itu, janganlah hendaknya engkau berpaling dari Tuhan. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Ya. Di sini kita bisa melihat di ayat yang ke-24 ya. Baru saja mereka 23 ya. Saya mulai dari 23, 24. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Bangsa Israel pernah loh, mereka itu berharap kepada negara-negara yang kuat, bangsa-bangsa yang kuat menurut mereka untuk melindungi mereka. Padahal mereka punya Allah yang kuat. Bangsa-bangsa lain aja takut dengan Allahnya Israel, Tuhan Israel. Ini malah bangsa Israel yang dikasihi Tuhan justru malah mencari pertolongan di luar. Nah ini kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita pengen mendapatkan jawaban yang lebih cepat daripada Tuhan, lalu kemudian kita merasa, aduh dari mana ya Tuhan supaya saya dapat pertolongan. Yang harusnya kita berlutut di kaki Tuhan, nggak taunya kita malah berbelok mencari pertolongan kepada orang lain, mengandalkan orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang percaya dengan perdukunan, hati-hati. Tuhan tidak suka dengan hal demikian. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin hanya mencoba membaca iseng-iseng horoskop. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara juga mungkin iseng-iseng mencari yang di internet aplikasi-aplikasi itu, hati-hati. Sebab jawaban di sana itu adalah jawaban gaya dunia, bukan dari Tuhan. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Tuhan tidak suka yang demikian. Jadi, hal yang harus kita perhatikan di sini adalah karena Tuhan itu berdaulat atas bumi ini, semua yang ada di dunia ini, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Kita bersyukur sih karena kita sudah didahului oleh bangsa Israel. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini ditegur Tuhan dan sebagainya. Kita bisa belajar, oh ternyata Tuhan menegur Israel dari sini, maka saya tidak boleh seperti ini. Oh ternyata Tuhan memberikan hukuman kepada Israel seperti ini, maka saya tidak boleh seperti ini. Nah itu sebenarnya hal yang positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu berdaulat atas bumi, kita harus sadar bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan apapun. Kekayaan kita, apa bisa menjamin kita bahagia? Enggak, ada orang yang kaya banget tapi juga enggak bahagia. Saya sekali lagi tidak mengatakan tidak boleh kaya. Ayo kaya. Tapi harus dalam jalan yang benar, ya. Lalu kemudian ada orang mungkin yang mengandalkan, aku punya teman kok. Temanku punya jabatan, anggaplah jenderal. Siapa yang gak senang punya teman jenderal? Apalagi foto sama jenderal, pasang di dinding rumah. Saya foto dengan jenderal bintang berapa. Kebanggaan. Nanti kalau saya punya masalah, jenderal itu yang saya ajukan. Tidak semudah itu di hadapan Allah. Allah adalah pribadi yang cemburu dalam hal semacam ini. Jangan sampai mengubah pengharapan kita dari Tuhan kepada yang sementara. Bapak Ibu Saudara tahu, Jenderal Bintang 2 di kasus tragedi penembakan almarhum Brigadir Joshua, bagaimana? Tumbang juga. Bahkan istrinya juga kena, bahkan ajudannya juga kena. Dan ini bukti bahwa jabatan, kuasa di mata Tuhan hanya sia-sia saja. Kalau gitu kita lebih enak berlindung kepada siapa? Tidak perlu kita cari pejabat yang bisa melindungi kita. Tidak perlu kita berlindung kepada siapapun, mungkin orang yang kaya dan sebagainya. Cukup berlutut di kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan menyadari bahwa di dunia ini semuanya di bawah kuasa Tuhan. Maka Allah yang di sorga akan turun tangan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenalah Tuhan dengan benar. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas bumi. Jangan takut, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Asal kita mengandalkan Dia dan tidak berbalik meninggalkan Dia, maka kita akan menemukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh
mengingat akan kedaulatan Tuhan atas bumi ini. Mungkin kami pernah Tuhan berlaku jahat ataupun curang ataupun meninggalkan Engkau karena kami merasa bangga kami punya kenalan sebagai orang yang bisa kami andalkan. Ya Bapa, ampuni kami. Kami bertobat Tuhan dari semua itu dan kami akan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tidak lagi Tuhan kami melakukan hal ini. Engkau tiada duanya Tuhan. Engkau berkuasa atas bumi dan sanggup melakukan hal yang di luar pemikiran kami untuk yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, pekerjaan kami, hidup kami, masa depan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa, dalam nama-Mu kami berlindung dan kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.